Halo para pecinta maca. Kali ini Mada Maca akan membacakan hasil reading tentang pesan semesta untuk kamu yang baru saja putus, yang baru saja berstatus single, khususnya yang putusnya di bulan Februari tahun 2026. Saat ini kamu mungkin merasa takut, gelisah, dan tidak berdaya. Kamu juga mungkin merasa tertekan dan seperti tidak banyak yang bisa kamu lakukan. Rasa trauma dan rasa sakit serta harapan yang hilang sangat membekas kamu rasakan akibat perpisahan yang belum lama terjadi. Sebenarnya, kamu bisa merasa lebih baik dari yang kamu pikirkan atau yang kamu bayangkan. Kamu hanya perlu menjaga pikiranmu tetap tenang dan positif, sebisa mungkin menghindari pikiran-pikiran negatif di dalam dirimu. Kamu perlu mengelola rasa takutmu, lebih-lebih pada sesuatu yang belum terjadi. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi kamu bisa melihat sisi positifnya dan mengambil pelajaran. Kamu akan bisa melewatinya jika kamu berusaha dengan baik dan optimal. Meskipun tampaknya kamu dikelilingi pedang seperti ini, pada dasarnya kamu tetap bisa bebas dan berlepas dari hal ini jika kamu fokus melewati celahnya dan berproses pelan-pelan. Kartu ini punya pesan untukmu bahwa kamu perlu memperbaiki dirimu dahulu, khususnya kondisi mentalmu, sebelum memutuskan membuka hati atau menjalin hubungan baru. Karena jika tidak, kamu nantinya akan bergantung berlebihan pada pasanganmu dan tentunya itu akan merusak keharmonisan hubungan kalian. Kamu perlu menyembuhkan luka hati, memperbaiki kondisi mentalmu dan berupaya dengan optimal untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tugasmu adalah menaikkan level dirimu agar nanti bila tiba waktunya, maka energimu akan menarik orang yang cocok, orang yang setara dan sesuai denganmu, orang yang tepat dan berpotensi bisa menjalin hubungan harmonis denganmu. Kartu kedua, kartu ini biasanya menunjukkan adanya kemungkinan bahwa kamu sudah tahu kamu dijebak atau dimanfaatkan dan kamu sadar sedikit banyak hal itu disebabkan karena dirimu juga yang mungkin tidak tegas atau terlalu baik. Sebenarnya kartu ini bisa dibilang pertanda baik karena kamu mulai menyadari ada yang tidak beres dengan mentalmu dan kamu perlahan ingin memperbaikinya. Kamu sudah mulai bisa mengambil pelajaran dari kejadian menyakitkan di masa lalu dan punya niat yang kuat untuk berbenah. Kartu ini juga bisa menjadi pertanda bahwa kamu mendapat keberuntungan karena sudah bisa terhindar dari hal buruk. Kamu juga diingatkan untuk konsisten menjaga diri, menjauhi dan menghindari hal-hal buruk yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kamu perlu fokus memperbaiki dan menata hidupmu lebih baik ke depannya. Untuk kartu yang ketiga, secara umum kartu ini merupakan pertanda keberuntungan atau perubahan hidup yang cukup besar. Namun perubahan ini tidak datang begitu saja, kamu tetap perlu memutar rodamu sendiri. Kamu diingatkan untuk fokus memanfaatkan waktumu untuk berproses mencapai tujuanmu. Kamu juga perlu belajar untuk menikmati proses, bersabar, dan juga bertahan jika dalam proses itu ada ketidaknyamanan. Kartu ini juga bisa menjadi pertanda tentang suatu karma yang kuat, bahwa apa yang kamu lakukan pada dasarnya akan kembali padamu, baik atau buruk. Oleh karena itu, kamu diingatkan untuk bersikap baik kepada sesama karena roda kehidupan terus berputar. Jika kamu bersikap baik ketika di atas, itu juga akan membuatmu lebih tenang ketika nanti berada di bawah. Dalam hal percintaan, kartu ini merupakan pertanda baik bahwa mungkin sebentar lagi ada potensi kamu akan bertemu orang yang cocok dan baik untukmu. Jika kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri,
maka kamu bisa mulai perlahan untuk membuka hati dan berkenalan dengan orang baru. Untuk selanjutnya, ini ada reading karakter. Jika kamu punya nama lengkap yang huruf awalnya R atau S, maka hasil reading ini adalah kemungkinan karakter yang dimiliki oleh calon pasangan kamu nantinya. Kartu pertama, ada kemungkinan bahwa calon pasangan nanti adalah orang yang mempunyai zodiak elemen air, yaitu Cancer, Scorpio, atau Pisces. Dia kemungkinan tipe orang yang lembut, penyayang, perhatian, dan cukup romantis. Jika nantinya kamu bertemu dengan seseorang yang seperti ini dan kamu sudah mengenalnya dengan baik, juga merasa cocok, maka tidak ada salahnya jika kamu nanti yang mengambil inisiatif untuk memulai hubungan. Yang kedua, pada dasarnya dia adalah tipe orang yang memiliki mental yang cukup kuat. Namun seringkali dia dikalahkan oleh rasa takut dan rasa tidak pede dalam dirinya. Jika nanti kamu dekat dengan seseorang seperti ini, mungkin kamu akan merasa kerepotan dengan sisi buruknya ini. Kamu bisa mencoba untuk memberi dukungan padanya agar dia merasa bisa lebih mempercayai dirinya sendiri. Namun, jika kamu merasa bahwa sifatnya itu terlalu membebanimu, maka kamu mungkin bisa mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kedekatan kalian. Selanjutnya, jika kamu punya nama lengkap yang huruf awalnya antara huruf M atau N, maka ini reading untuk karakter calon pasanganmu nanti. Kartu pertama, ada kemungkinan dia adalah seseorang yang lebih tua darimu dan bisa dibilang dia adalah seorang pengusaha yang cukup kaya dan sukses. Dia tipe orang yang punya prinsip kuat, pemikir, logis, dan juga tenang. Namun dia juga tipe yang cukup kaku dan keras kepala. Bisa dibilang dia tidak punya banyak waktu untuk bersenang-senang karena tipenya yang cukup serius. Dia juga mungkin tipe yang agak suka mengatur meskipun itu sebenarnya untuk kebaikanmu. Ia juga tipe yang kurang pandai dalam mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya. Jika nanti kamu dekat dengan seorang seperti ini, maka kamu perlu lebih peka untuk memahaminya atau mencoba membuka komunikasi agar bisa lebih saling memahami. Yang kedua, bisa dibilang dia tipe orang yang punya kepribadian agak rumit. Mungkin dia terlihat sebagai orang yang positif, namun terkadang dia bisa menjadi orang yang sangat negatif, pesimis, tidak pedean, bahkan cenderung mudah depresi. Jika dia berusaha dengan serius untuk memperbaiki sifatnya itu, maka mungkin dia layak untuk ditemani atau dibersamai dan kamu mendukung perubahannya untuk lebih baik. Tapi jika dia membiarkan sifat negatifnya tanpa usaha yang optimal, maka kamu perlu mempertimbangkan untuk mundur saja dan tidak perlu lagi melanjutkan kedekatan kalian. Demikian hasil readingnya kali ini. Semoga bisa membantu dan memberikan kalian pencerahan ya. Kalau kalian punya saran, komentar, atau apapun yang ingin kalian sampaikan untuk kedepannya bisa sebagai masukan atau inspirasi bagi Madam untuk di reading selanjutnya, silahkan komen ya. Sampai jumpa.